Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan simulasi eh, dan memberi tutorial cara membuat jam waktu sholat menggunakan aplikasi ProTimes. Mungkin sebelum kita ke programnya, kita membuat dulu rangkaiannya. Nah, untuk rangkaian-rangkaian yang kita butuhkan yaitu antaranya ada RTC. RTC di sini kami menggunakan DS1307 RTC modul atau modul dari RTC DS1307. Tapi untuk di dalam programnya nanti kita menggunakan DS3231. Terus ada yang digunakan yaitu ada Arduino Uno R3. Di sini ada untuk pin dari RTC-nya itu ada SDA sama SCL yang dihubungkan kepada pin analog 4 dan 5 yaitu sebagai SDA SCL. Terus di sini ada IC 74HC595. Ini sebagai IC untuk pengatur clock atau yang akan keluar angka pada segmen, yaitu sebagai pengaturan angka yang akan keluar pada segmen ya teman-teman. Ini di sini saya untuk tampilan jam waktu sholatnya pakai jam utama, terus tanggal, bulan, dan tahun, dan juga settingan waktu sholat pada hari ini. Yang pertama kita bahas yaitu tentang jam utama. Jam utama kita pakainya ini untuk semuanya segmen pakainya sama ya untuk IC-nya. Nah, yang membedakan itu di apanya sih? Yang pertama ini input SHCP, DS, STCP, terus sama SHCP, STCP. Ini kita diisikan dengan CLK, data, dan latch 2 yang dimana dihubungkan ke pin Arduino 11, 10, dan 9. Nah, ini kenapa kok dikasih dua, ada yang tidak dikasih dan ada yang dikasih, ini agar membedakan dimana ini kan fungsinya ada yang untuk jam utama, ada yang untuk tanggal bulan, terus ada yang untuk jam waktu sholat. Nah, seperti ini yang tanggal bulan ini kita pakai CLK1 ya. CLK1 itu buat yang bulan. Terus ini berarti untuk yang CLK dan data yang tidak ada angkanya itu buat yang jadwal sholat pada hari ini. Itu teman-teman. Nah, untuk pemasangannya ini pakai ini data dari yang disambungkan ke Arduino, terus ini juga sama CLK, ini juga untuk kurang lebih intinya ini sama. Terus apa sih yang membedakannya? Pertama, ini untuk data 2 ini sebagai yang pengatur untuk untuk keluaran angkanya ini. Jadi data yang akan keluar dari sini itu diatur pada data 2. Nah, untuk data 2 ini terus yang maka dia akan memberi kayak apa ya, sinyal, mungkin sinyal atau data itu yang akan dikasihkan ke segmen selanjutnya, yaitu berupa pos 01. Nah, 01 ini kita dihubungkan ke sini. Nah, ini sebagai penerima data dari segmen sebelumnya atau IC sebelumnya. Nah, begitu juga selanjutnya dan selanjutnya. Ini 02 sebagai ini IC, mungkin kayak apa namanya, data dari IC kedua agar memberi sinyal untuk angka yang ketiga, yaitu ini yang ketiga. Terus ini buat kayak data inputan, terus ini dihubungkan begitu pun sampai akhir sini gitu teman-teman. Terus
apalagi ya, ini pinnya ini untuk pin 15 1 2 3 4 5 6 7 ini nanti bisa dihubungkan ke segmen. Terus ini ada kayak apa, sebagai masukan buat tegangan, dan ini juga untuk kerennya. Mungkin untuk yang pertama kurang lebih seperti itu. Kita ke tanggal, bulan, dan tahun. Nah, untuk tanggal, bulan, dan tahun juga kurang lebih sama yang seperti tadi, yaitu untuk masukannya itu data ya, tapi ini pakainya data yang satu, karena untuk tanggal, bulan, dan tahun itu kita pakai data yang satu, teman-teman. Nah, terus ini keluarnya 07 ya, karena tadi melanjutkan 07, karena kalau dipakai ini ke 01 maka ini akan mengirimkan data, kemungkinan bisa bentrok data yang di sini sama yang tadi ya. Jadi terus ini terus masukkan ke 07, begitupun sampai sini, teman-teman. Untuk penyambungannya yang kaki-kaki lain kurang lebih sama ya, sama yang tadi, cuman ini berbeda CLK data 1 sama S1, dan di sini juga sama sampai akhir. Nah, terus kita ke bawah, teman-teman. Terus di sini ya, di sini ada CLK data let's dan 017 let's dan let's CLK. Ini kurang lebih seperti sama yang tadi ya, teman-teman. Ini seperti sama yang tadi. Jadi untuk masukkan kaki, terus sama ini sama ya. Ini untuk awalnya data kan, berarti untuk mengambil data yang dari sana, yang dari Arduino, data dari Arduino atau sinyal data dari Arduino, sebagai agar sini bisa keluar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh si program tersebut atau dari mikrokontroller tersebut. Jadi ibaratnya gini, teman-teman, kayak sensor tadi itu sebagai apa ya, sebagai inputan. Nah, terus microprocessor itu sebagai otaknya. Nah, untuk outputnya ini sebagai keluarannya, gitu, teman-teman. Terus ini 016 diambil dari sini ya, ini 017 diambil dari sini, begitupun sampai akhir. Dan ini juga karena ini kita ini soalnya masih satu rangkaian semua ya, sampai ini, jadi kita tinggal hubungkan saja dulunya. Oke, mungkin untuk rangkaiannya kurang lebih seperti itu ya. Kita langsung pergi ke programnya aja, langsung kita pergi ke programnya saja, teman-teman. Maaf, ini masih yang program dulu ya. Baru aku cek dulu F3 ini untuk programnya. Kita cari nanti. Ini untuk programnya, yaitu include, ini buat library-nya ya, teman-teman. Kita pakai library time itu sebagai penentuan waktu sholat pada hari ini. Jadi disesuaikan dengan waktu sholat pada hari ini. Terus bayar itu yang biasa digunakan juga. Terus ada RTC lib ini sebagai waktu sekarang ya, untuk menentukan waktu sekarang ini jam berapa, tanggal berapa, itu pakainya library RTC lib atau modul RTC lib. Nah, ini library-nya. Kenapa kita pakai library? Karena agar lebih memudahkan kita. Kalau tidak pakai library, maka dia programnya itu akan tertulis sangat panjang. Jadi untuk meringkas program kita pakai library. Terus ini ada mendaftarkan untuk pin-pinnya ya. Ini pin data 1 sama data 2 dan sebagainya. Terus ini untuk digitnya, untuk menentukan digitnya ini. Terus ada penentuan
waktunya, imsak, subuh, dan lain-lain. Terus ke bawah ini untuk mengadakan pemerintahan kita pakai Yogyakarta aja ya, karena ya, biar memudahkan kita. Terus ini jam zonanya kita yaitu pakai WIB atau 7 ya. Dan kalau yang waktu lain bisa disetting sesuai dengan tempatnya. Nah, ini untuk sudut cukup hanya bisa di Indonesia. Terus ada pin mode ini sebagai outputnya kita. Nah, kita menggunakan output yaitu sebagai LED, DLK, dan bacanya. Oke, kita ke bawah. Ini untuk metode perhitungan menggunakan masa besar ini. Terus lanjut solar, dan kita ke bawah string 2 digit. Terus jam ini karena kita pakainya ada detikannya juga ya, jadi begitu. Ini ada, nah mungkin kalau ada second itu langsung mulai sama awal karena kita pakai detik, jadi kami second. Mungkin untuk bukannya kurang lebih seperti itu. Terus kita di sini skor compile binary ya teman-teman, agar mendapatkan file yang dimana nanti akan dimasukkan ke rangkaian proses. Kita lagi compiling. Kedua juga. Ini sudah selesai ya teman-teman. Terus kita langsung ke klik kanan 2 kali, terus kita pilih ini ya teman-teman. Nah, kita pilih file-nya di tempat penyimpanan kita. Dengan hack kan itu sudah. Terus lanjut oke, karena ini juga ada dari tadi kita saja. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan simulasi rangkaian apakah yang sudah berjalan sesuai. Sekarang ini untuk waktunya sudah menyesuaikan waktu pada sekarang. Untuk jamnya yaitu jam 21.34, ini sudah sesuai. Tanggalnya juga sudah sesuai, ini ya 13.11. Terus untuk jam waktunya juga kurang lebih sudah sesuai. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi saya dan juga untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.